Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 42, marah. Pak, hubungi Demian segera. Apa dia sudah kehilangan akal sampai menikah dengan perempuan mandul itu? Masih banyak perempuan lain, kenapa harus Adele? Ketus Bu Fatma. Ma, jaga ucapanmu. Adele tidak mandul, dia hanya sakit. Lagi pula menikah atau tidaknya itu urusan mereka. Kenapa kamu tidak suka dengan Adele? Kamu harus sadar kalau sejak Haikal menikah dengan Adele, semua biaya hidup ditanggung Adele, mah. Dan kini kita bergantung pada Demian. Setidaknya kamu hargai keputusan mereka. Marah Papa Haikal membuat Bu Fatma terdiam. Kamu dari dulu tidak pernah berubah, mah. Mau menunggu apa lagi? Kamu baru sadar menunggu semua ini hilang. Dan kamu akan jadi gelandangan. Jika iya, aku akan katakan pada Demian kalau kamu tidak menyukai dia dan Adele, agar Demian menghentikan membantu keluarga ini. Lanjut Papa Haikal membuat Bu Fatma semakin cemberut. Sementara itu di sisi lain. Mas, apa-apaan kamu? Pulang ke rumah marah-marah. Seharusnya pulang bawa uang, bukan marah nggak jelas gini. Kesal Karin. Uang terus isi kepalamu. Tidak ada isi lain. Lama-lama membuatku muak. Jika kamu muak, ceraikan aku, Mas. Aku bisa hidup sendiri tanpamu. Jawab Karin membuat Haikal mencengkram tangan Karin kasar. Mas, lepas. Sakit, Mas. Keluh Karin. Kamu kira semudah itu untuk bercerai dariku setelah kamu menghancurkan rumah tanggaku bersama Adele? Jangan harap. Jika kamu kekeh ingin bercerai, aku harus menyiksamu terlebih dahulu. Agar kau bisa merasakan kehancuran juga. Ancam Haikal membuat Karin bergidik ngeri. Kamu sudah gila, Mas. Iya, aku sudah gila karena berpisah dari Adele. Aku sudah gila karena kehilangan semuanya. Kebahagiaan, uang, dan ketenangan ini semua karena kamu. Kamu biangnya. Pekik Haikal menghempaskan tubuh Karin ke ranjang dan segera menindihnya. Mas, aku tidak mau. Sana. Tolak Karin menjauhkan wajahnya dan mendorong tubuh Haikal. Tapi tenaga Karin tidak ada apa-apanya dibandingkan Haikal yang tengah emosi. Kenapa kamu menolak? Karena aku tidak ada uang. Dulu saja kau yang selalu ingin aku menjamahmu, perempuan jalan. Air mata Karin keluar tanpa permisi, karena selain tubuhnya yang sakit dijamah oleh Haikal, secara kasar hatinya juga sakit. Haikal sudah berkali-kali mengatakan dia murahan. Sementara itu di sisi lain. Kenapa? Tanya Adele saat melihat Demian terdiam saat membuka ponselnya. Haikal mengamuk di rumah. Jawab Demian. Mengamuk kenapa? Tanya Adele. Mas Heru bilang dia menyesali bercerai denganmu. Menyesal? Menyesal karena tak mendapatkan harta gono gini dariku. Ujar Adele tersenyum sinis. Del, jika Haikal datang dan meminta maaf tulus padamu, kamu kira aku akan luluh dan kembali padanya? Jadi kamu anggap pernikahan kita ini apa? Apa kamu hanya memainkan perasaanku sama seperti lelaki bajingan itu? Secar Adele menatap tajam Demian. Bukan itu maksudku. Aku hanya dengan mengorbankan aku untuk masuk ke lubang buaya yang sama. Potong Adele, tak memberikan kesempatan pada Demian bicara. Pikiranmu pendek sekali, Om. Aku sudah menambatkan hatiku untukmu, tapi kamu datang seperti malaikat penolong untukku dan menjatuhkanku di saat aku mulai bangkit. Apa artinya pernikahan ini bagimu hanya sebatas mainan? Kesal Adele, Demian segera bangkit dari duduknya dan memeluk Adele. Dia tahu Adele tengah marah. Bukan itu maksudku, baby. Aku takut kamu malah kasihan padanya dan meninggalkanku di saat hatiku sudah sepenuhnya kamu miliki. Bisik Demian membuat hati Adele sedikit plong. Semarah apapun kamu, jangan pernah mengubah panggilanmu, Del. Aku tidak suka dipanggil Om. Aku ini suamimu. Kamu yang memancing kemarahanku. Aku hanya mengatakan ketakutanku. Sayang, kalaupun di dunia ini hanya tinggal Haikal sendiri sebagai laki-laki, aku tak akan pernah memilihnya lagi. Menikah dengannya adalah kesalahan terbesar untukku dulu. Aku tak ingin terulang lagi. Jangan takut. Rasa cintaku sudah sepenuhnya milikmu. Jawab Adele tersenyum kecil, membuat Demian mencium kening Adele lembut. Perempuan ini sudah membuatnya semakin menggila. Bersambung.